Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agusti5 ID. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke lah, pada video kali ini gue akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul World Toon 2 End Death, Akhir Kematian. Untuk film World Toon pertama sudah pernah diulas ya alur ceritanya. Kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Oke? Film World Toon 2 ini menceritakan sebuah penyerangan yang dilakukan oleh orang mutan atau kanibal yang menimpa para peserta program acara reality show. Apakah seluruh peserta acara tersebut tewas atau masih ada yang selamat? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video alur cerita film seru lainnya dari channel Agusti5 ID. Oke? Di awal film, kita diperlihatkan seorang cewek yang sedang mengendarai sebuah mobil. Terlihat ia sedang menelpon seseorang hingga sampailah ia di sebuah persimpangan. Di sana, ia merasa kebingungan dengan jalan tersebut dan memilih jalur sebelah kiri yang mengarah ke tempat pabrik kertas yang sudah tidak terpakai. Di perjalanan, karena kurang memperhatikan jalan, ia menabrak seseorang yang membuatnya panik. Kemudian ia mengecek orang tersebut. Tiba-tiba, ia diserang oleh orang tersebut yang membuat bibirnya sobek. Terlihat orang tersebut makan bibir dari cewek itu, hingga cewek itu berlari. Kemudian ia bertemu dengan orang lain yang sedang membawa kampak dan langsung mengampak wanita tersebut hingga terbelah menjadi dua bagian. Kemudian film dibuka dengan opening dari sebuah acara televisi reality show yang menampilkan seorang pria berbadan kekar bernama Kolonel Murphy yang sedang membuka acara. Dilanjutkan dengan perkenalan masing-masing pemain untuk reality show tersebut, mulai dari Kimberly, Jonesy, Elena, Nina, Jack mantan atlet basket yang mengalami cedera, dan Amber seorang tentara wanita yang pernah ditugaskan di Timur Tengah. Acara reality show tersebut bernama Apokalips atau Kiamat, yang dimana Apokalips tersebut akan membuat para pesertanya untuk melakukan survive di dalam hutan selama 5 hari. Dan siapa yang bisa bertahan akan menjadi pemenangnya. Karena Kimberly tidak kunjung datang, yang kita ketahui ia telah tewas di awal tadi. Jadi Tamara selaku produsen di acara tersebut menggantikannya agar acara tersebut tetap berjalan. Mereka semua pun menuju ke sebuah tempat untuk mendapatkan arahan selanjutnya dari Kolonel Murphy. Di tempat tersebut, mereka masing-masing diberikan satu alat pendengar yang sudah terintegrasi kamera di dalamnya. Dijelaskan juga bahwa di dalam hutan sudah dipasangkan jebakan yang apabila para peserta terkena alat tersebut, maka seluruh alarm yang terpasang di tempat tersebut akan berbunyi, yang tandanya peserta yang terinfeksi radiasi tersebut memiliki waktu beberapa detik hingga sampai ia menemukan sebuah kartu untuk mematikan radiasi tersebut. Dan Kolonel Murphy pun melakukan pengetesan pada alarm tersebut, yang ternyata hal itulah yang menyebabkan lokasinya diketahui oleh sang penunggu di tempat tersebut. Setelah arahan yang diberikan sudah cukup, mereka semua pun mulai untuk survive, yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Awalnya semua berjalan tanpa ada masalah, hingga tiba-tiba salah seorang kru di acara tersebut yang sedang buang hajat di dalam hutan diserang oleh sesosok kanibal yang mendiami tempat tersebut. Lalu, Kolonel Murphy yang sedang mengecek alat-alatnya di dalam hutan, tiba-tiba ia mendapati kendaraannya tertancap anak panah, dan ketika ia mengecek alat yang dipasangnya, ternyata sudah hancur. Ia pun sadar bahwa ada yang tidak beres dan berteriak agar para pelakunya keluar. Namun bukannya keluar, malah Kolonel Murphy mendapatkan serangan dari orang mutan tersebut. Kolonel Murphy berhasil melempar pisaunya hingga mengenai orang mutan tersebut. Namun yang seperti yang kita ketahui, psikopat atau orang mutan mah kuat, jadi ya nggak bakalan apa-apa. Malahan pisau tersebut diambil dan dijilatinya.
Kemudian ketika Kolonel Murphy berbalik, tiba-tiba ia diserang oleh psikopat lain yang menyebabkan dirinya pingsan. Beralih ke tim Tamara, ia tidak sengaja terkena jebakan yang membuat seluruh alarm menyala dan memintanya untuk mencari kartu di sungai agar ia tetap bisa ikut dalam permainan tersebut. Kolonel Murphy yang sudah bangun mendapati dirinya sudah tergantung dengan tubuh terbalik. Terlihat seorang psikopat sedang mencoba mempermainkan dan membunuhnya dengan pisau. Tamara dan temannya pun sampai di sebuah rumah tua di tengah hutan. Saat sedang melihat isi dalam rumah tersebut, datanglah istri dari orang mutan yang sedang akan melahirkan, dibantu oleh bidan dari orang mutan itu juga pastinya. Karena kurang berhati-hati saat mengintip, akhirnya keberadaan mereka pun diketahui, sehingga membuat mereka berlari. Dan mereka berdua pun berhasil keluar dari rumah tersebut. Namun sayangnya, Tamara harus tewas terkena kampak yang tepat bersarang di kepalanya. Tersisa Nina yang masih terus berlari dan mencoba minta pertolongan melalui kamera di alat pendengarnya, namun tidak ada jawaban. Karena kesal, Nina pun membuang alat tersebut dan bersembunyi dari orang mutan yang mengejarnya. Terlihat seorang mutan yang sedang colai karena memperhatikan Elena yang sedang berjemur di pinggir danau dengan hanya menggunakan bikini. Kemudian ia dikagetkan oleh orang mutan lain yang sepertinya memarahi tindakannya tersebut. Ternyata mereka adalah pasangan suami istri. Karena cemburu, istri dari orang mutan yang colai itu menghampiri Elena dan menyerangnya dengan pisau hingga tewas. Kembali ke Kolonel Murphy, datanglah seorang psikopat lain yang mengendarai mobil legendnya dengan membawa jasad Tamara yang disimpan di depan bagian depan mobilnya. Setelah menyimpan jasad Tamara di tempat tersebut, kedua psikopat itu pun pergi. Mendapat kesempatan untuk lolos, akhirnya dengan bekal ilmu bela diri yang mumpuni sebagai mantan tentara, membuat Kolonel Murphy dengan mudah mampu mengalahkan psikopat tersebut. Melihat Tamara yang sudah tewas, Kolonel Murphy pun pergi dengan membawa kalung di leher Tamara. Berpindah ke kameramen yang sedang berada di dalam mobil. Tiba-tiba mendapati mobilnya sedang berjalan, dan saat dicek ternyata yang menjalankan mobil tersebut adalah orang-orang mutan yang langsung saja menyerangnya hingga tewas. Johnny C, Jack, dan Amber yang sedang beristirahat sambil menikmati makanan dikagetkan oleh Nina yang menghampiri mereka dan memberitahukan agar mereka segera pergi dari tempat itu karena tempat tersebut tidak aman. Johnny C yang tidak percaya menganggapnya itu sebagai bagian dari permainan dan tidak ingin pergi. Kemudian Amber melihat daging yang tadi mereka makan terdapat tato Kimberly yang telah tewas di awal tadi. Akhirnya Johnny C pun sadar bahwa apa yang dikatakan Nina adalah benar, bukan hoaks. Mereka bertiga pun segera pergi dari tempat itu. Kolonel Murphy yang mendatangi sebuah rumah yang terdapat seorang kakek tua di dalamnya, yang ternyata kakek tersebut adalah kakek tua penjaga pom bensin di film Walton yang pertama. Buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu ya. Di tempat tersebut, Kolonel Murphy menjahit lukanya sambil menanyakan apa yang terjadi di tempat tersebut pada kakek tua itu. Kakek itu mengatakan bahwa mereka para kanibal adalah masyarakat biasa yang terkena zat kimia dari pembuangan air limbah dari pabrik kertas yang sudah lebih dari 30 tahun tidak terpakai. Banyak di antara mereka yang tewas karena zat kimia tersebut. Tersisa satu keluarga yang mampu beradaptasi dengan cepat. Namun, dikarenakan tidak ada lagi orang lain di tempat tersebut, mereka pun menikah dengan satu darah. Yang hasilnya, anak keturunan mereka pun banyak yang cacat. Itulah yang menyebabkan para orang mutan itu memiliki wajah yang buruk dan menakutkan. Dan ternyata, plot twistnya adalah, kakek itu adalah ayah dari para orang mutan yang ada di tempat tersebut. Karena itu, kakek itu menyerang Kolonel Murphy karena ia telah membunuh anaknya. Namun dengan keahlian ilmu bela diri yang dimilikinya, Kolonel Murphy pun berhasil mengalahkan kakek itu dengan memasukkan dinamit ke dalam tubuhnya dan meledakannya sehingga tubuh kakek itu pun hancur.
Jack dan ketiga temannya melihat sepasang orang mutan yang sedang melakukan aksi mantap-mantap. Disangka itu adalah teman mereka yang sedang diperkosa. Jack pun menghampiri orang mutan tersebut. Namun ternyata itu hanya sepasang orang mutan yang menggunakan topeng dari kulit wajah dari teman mereka. Nina yang takut pun berlari dari tempat itu hingga masuk ke dalam lubang jebakan. Sedangkan ketiga temannya mereka bertarung dengan orang mutan tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil kabur dan membunuh seorang laki-laki dari kalangan orang mutan itu, yang otomatis itu membuat istri dari orang mutan itu pun marah besar. Mereka bertiga terus berlari hingga Jack memutuskan untuk berpisah karena ia akan mencari Nina. Mereka pun berpisah hingga sampailah Jack di tempat Nina berada. Ia pun segera mengeluarkan Nina dari lubang tersebut dan segera kabur dari kejaran para mutan yang memburu mereka. Kolonel Murphy yang merupakan seorang mantan tentara sedang mempersiapkan dirinya dan alat-alatnya untuk bertarung dengan para orang mutan itu. Ambara dan Junichi pun terus berlari hingga Junichi terkena perangkap dari orang mutan itu. Amber yang melihat Junichi terkena jebakan mencoba menyelamatkannya. Namun malah ia juga ikut terkena jebakan dari para psikopat tersebut. Mereka berdua pun harus tewas dipanah dari bawah hingga tembus di antara kedua kepala mereka. Jack dan Nina yang berlari sampailah di sebuah bangunan tua bekas pabrik. Di sana mereka masuk dan mencoba mencari telepon yang mungkin saja masih berfungsi. Namun, ya namanya pabrik tua pastinya nggak bakalan ada telepon yang masih berfungsi dong. Di sini Nina memaksa agar mereka keluar dari tempat tersebut. Namun Jack mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan teman-teman mereka yang lain. Padahal teman-teman mereka semua sudah tewas oleh para psikopat itu. Karena mendengar suara minta tolong dari dalam mobil mereka, Jack dan Nina menghampiri mobil mereka tersebut. Di sana, Jack masuk ke dalam mobil tersebut dan Nina menjaga dari luar. Di dalam mobil, Jack melihat rekaman video pembantaian yang dilakukan psikopat kepada kameramen mereka. Merasa itu adalah sebuah jebakan, Jack berteriak kepada Nina dan saat berbalik, tiba-tiba singkat cerita, Jack dan Nina berhasil ditawan oleh psikopat itu. Di tempat tersebut, ternyata para psikopat itu sedang asik makan mayat dari teman-teman mereka. Nina dilepaskan dari kurungan dan didudukan bersama mereka untuk dipaksa menikmati santapan dari para psikopat tersebut. Kolonel Murphy yang telah tiba di tempat itu mencoba menyelamatkan mereka dengan memancing para psikopat itu untuk keluar dan menghabisi mereka semua dengan teknik survive ala Rambo. Kolonel Murphy pun berhasil membunuh kedua psikopat itu dan masuk untuk menyelamatkan Jack dan Nina. Namun sayang, Kolonel Murphy harus terkena anak panah dari psikopat saat sedang membebaskan Jack. Kolonel Murphy pun menyuruh Jack dan Nina untuk segera keluar dari tempat itu. Si Jack bukannya kabur keluar malah nyasar ke tempat mesin penghancur. Nina yang sudah berada di luar sadar bahwa Jack masih di dalam. Ia pun kembali lagi masuk ke dalam pabrik itu dan menolong Jack. Mereka berdua pun bertarung dengan para psikopat itu. Tersisa satu orang lagi psikopat wanita yang mencoba menyerang mereka. Dan kedua psikopat itu pun masuk ke dalam mesin penghancur itu dan tewas. Jack dan Nina pun pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil yang di awal tadi. Dan film pun tamat.
Cukup seru bukan? Kalau penjelasannya kurang, saya mohon maaf ya gengs. Oh ya, film Wrong Turn sendiri terdapat sequel lanjutannya ya. Jadi pastikan kalian subscribe, karena saya insyaallah akan segera upload alur cerita film Wrong Turn yang ketiganya, yang pastinya bakal lebih seru. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye.